Baiklah, kini kita berada di inti acara, yaitu diskusi kajian inspiratif dengan tema meningkatkan polemik yang terjadi akibat penghapusan tenaga honorer sebagai ancaman kemunduran dalam dunia pendidikan, yang kali ini akan dipandu oleh saudari kita yaitu Wiwi Musriana. Kepada saudari, saya persilahkan. Sebelum memasuki acara inti, dimohonkan untuk para ormawa maju ke depan sebentar karena kita mau dokumentasi dulu. Silakan kepada para ormawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak narasumber sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiwi Musriana selaku moderator kita pada pagi hari ini. Untuk diskusi kali ini sangat menarik ya kawan-kawan, dengan dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap penghapusan tenaga honorer. Dengan narasumber kita yang hebat dari Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Edi Khairuddin MA. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Dan yang kedua ada dosen FKIP ULM yang ganteng di sana. Selamat pagi Bapak, Pak Reza Mahlevi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kawan-kawan sudah siap untuk diskusi kali ini? Siap.
Wah, di sana nih, gimana kawan-kawan? Sudah siap? Ya, sudah mempersiapkan keresahan-keresahannya mengenai tenaga honorer yang akan dihapus? Gimana? Dari tim mana ya? Tim A dulu. Gimana? Sudah siap? Sudah siap. Tim B gimana? Sudah siap? Siap. Oke. Tim C? Siap. Oke. Sudah punya banyak keresahan yang ingin disampaikan dan mencari solusi mengenai tenaga honorer yang akan dihapuskan gitu. Baik, sebelumnya akan ada pengantar sedikit dari saya mengenai tema diskusi kita kali ini. Diskusi kali ini yaitu mengenai polemik yang terjadi akibat penghapusan tenaga honorer sebagai ancaman kemunduran dalam dunia pendidikan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara, Komisi 2 DPR RI sepakat untuk memastikan tidak ada lagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan selain PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang sebelumnya pada 15 Januari 2020, Komisi 2 DPR RI telah mengadakan audiensi bersama perwakilan honorer K2 dari berbagai daerah yang membahas nasib tenaga honorer yang saat ini mendesak pemerintah sebagai segera merevisi Undang-Undang ASN. Namun ada juga nih yang pernah saya baca mengenai artikel mengenai penghapusan tenaga honorer ini, yaitu dari Kepala BKD Kalsel yang mengatakan penghapusan tenaga honorer yang dimaksud oleh Kemenpan RB tersebut hanya berlaku di tingkat kementerian atau lembaga, sedangkan masih di daerah itu masih memerlukan, Pak. Nah, kalau dari saya ingin memastikan lagi, apakah nantinya jika tenaga honorer ini tidak dibutuhkan lagi, bagaimana nasib kami yang sebagai lulusan keguruan terutamanya? Mungkin itu saja dulu, Pak. Silahkan dari Bapak Edi dulu tanggapannya, Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pak Reja, selaku narasumber pada hari ini, saya panggil apa ya? Ya, Pak. Anak-anak saja, karena udah biasa. Karena kalau dilihat dari usia, ini sebenarnya usia anak saya. Usia anak saya yang mungkin yang urutannya yang keempat. Saya punya anak 5. Baik. Saya sangat berbangga sekali bisa berhadir di ruangan ini. Yang pertama ingin menyampaikan kayaknya sedikit nostalgia, persis seperti kami berkembang pada saat kami kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan dulu di sebelah sana. Ini bagian mahasiswa-mahasiswa yang sangat concern terhadap lingkungannya. Cuma ada bedanya ya. Zaman dulu itu kami memang
Yang namanya pakaian seragam itu hanya satu, warnanya kuning. Kalau sekarang sudah variannya banyak ya. Oke, ini teramban Maria. Ini artinya menggambarkan kesejahteraan udah cukup bagus ya. Kira-kira demikian. Saya senang sekali ya, ketika ada mahasiswa itu mau masuk ke lembaga organisasi-organisasi termasuk ya. Kalau dulu juga saya berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa seperti ini, sempat juga berproses di di kepramukaan, sempat memegang ketua umum pramuka Universitas Lampung Mangkurat. Waktu itu Banjarbaru kita bisa juga, jangan dulu kita bisa menjadi ketua umum pada waktu itu. Ini adalah sebuah proses. Kenapa saya harus menceritakan ini? Ini kaitannya nanti adanya kegalauan yang kita hadapi sesuai dengan tema kita hari ini adalah apakah penghapusan tenaga honorer itu adalah merupakan ancaman kemunduran. Nah, ketika kita melihat ini sebagai satu ancaman kemunduran dengan kesadaran berpikir kita yang logis, maka ini adalah sesuatu yang langkah awal untuk berpikir positif. Saya berikan apresiasi ini, tetapi kalau kita melihat ini sebagai satu kegalauan yang tidak berdasar, maka ini adalah satu memang benar-benar ini menjadi ancaman bagi kita. Namun ketika kita melihat ini sebagai satu fenomena yang terjadi, kemudian kita harus keluar dari fenomena yang ada, harus menjadi cerah dan menemukan suatu harapan, maka ini adalah menjadi satu peluang. Tergantung kita melihat dari perspektif mana kebijakan ini diambil. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau saya justru sebenarnya tidak melihat bahwa penghapusan honorer ini itu merupakan suatu ancaman. Saya melihatnya ini justru kebahagiaan bagi tenaga honorer yang sekarang diangkat menjadi tenaga P3K. Nah, bukankah itu menjadi statusnya menjadi lebih baik? Itu di satu sisi. Hanya permasalahannya, apakah semua honorer itu tadi akan secara otomatis diangkat menjadi tenaga kontrak itu? Kan tidak ya? Tidak. Kenapa tidak? Ini lagi-lagi adalah ditimbang dari sisi kebutuhan. Ketika kita berbicara kebutuhan, maka pasti ada yang namanya keterbatasan. Ya kan? Ada batas kan? Tidak mungkin kebutuhan itu terbuka lebar. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Di tengah banyaknya lembaga-lembaga perguruan tinggi yang mencetak tenaga guru. Itu harus kita sadari. Berapa banyak FKIP termasuk sekolah tinggi lainnya juga selalu berkembang. Itu artinya kita yang pada awalnya tadi diceritakan oleh Bapak dekan ya. Nah, wakil dekan dulu di lembaga yang namanya FKIP adalah lembaga yang berada di pilihan terakhir kali ya barangkali. Orang jarang memilih FKIP. Kalau sekarang kan berbondong-bondong memilih FKIP. Zaman saya itu yang mau kuliah mau cabang-cabang seperti saya itu kan gampang. Saya dulu kuliahnya 2, di bahasa Inggris ngambil diplomanya, kemudian di di Fakultas Ilmu Pendidikan juga ngambil, dua-duanya keluar, suka-suka mau kerja, belum tuntung sudah mau kerja sekarang. Nah, jadi memang
persoalan ini sekarang semakin tahun itu bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Kenapa semakin sulit? Yang pertama, output daripada fakultas keguruan ini semakin banyak. Itu satu dulu. Sementara lembaga daya tampungnya juga masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang jumlah penduduk kita usia sekolah itu untuk sampai tingkat SMA juga orangnya masih sama dengan di fasilitas wadah yang sama. Nah, ketika ini yang terjadi, pasti ada guru-guru kita yang begitu alumni pendidikan yang tidak bisa terakomodir di lembaga pendidikan yang diciptakan. Kenapa? Keinginan kita masuk fakultas keguruan ini adalah ingin mengajar. Kan begitu ya? Nah, ketika ini tidak terfasilitasi, maka muncullah, atau ketika ini sudah difasilitasi, terjadi penghapusan honor, diangkat menjadi P3K, apakah otomatis itu akan bertambah lagi kuota? Saya kira tidak akan bertambah kuota, kuotanya ya seperti itu saja. Tidak mungkin itu bertambah kuota pendidikan, kuota untuk menjadi guru. Karena jumlah JP-nya, jumlah jam pengajarnya tetap saja 37,5. Tiap orang harus wajib mengajar. Ketika jumlah JP-nya ini dikurangi, jumlah JP ya, kewajiban guru mengajar itu kurang dari 40 JP, misalnya diberi batasan 24 JP saja, maka pasti akan kebutuhan guru akan meningkat. Nah, sementara ini peraturannya itu mendaki antara jumlah guru yang wajib mengajar setiap orang di statusnya sebagai pegawai negeri maupun sebagai tenaga kontrak itu antara 24 sampai 40 JP. Nah, ketika ini diturunkan, maka kebutuhan guru bertambah. Ketika ini dinaikkan, kebutuhan guru bisa berkurang. Jumlahnya sama. Jadi sekali lagi, jika kita mau menyikapi, apakah kita mau pesimis dengan kondisi seperti ini? Ketika kita pesimis, maka kita tidak akan pernah mau keluar dari situasi yang seperti ini. Saya berharap pada anak-anak sekalian, marilah kita coba membuka paradigma baru ya. Paradigma yang kita maksudkan itu adalah bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ini keluar kepada kondisi yang lebih baik. Dari kondisi ketidakpastian, uncertainty, menuju kondisi yang pasti. Mengapa ini? Kondisi 2 tahun terakhir ini, dari 2021 ini seharusnya sudah memberi pembelajaran pada kita. Kalau masalah yang berkaitan dengan kemunduran dari sisi pendidikan ini hanya masalah kecil bagi anak sekalian. Masalah kecil. Kita masih banyak dihadapkan pada persoalan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kita lihat data. Sebentar saya coba dapat pada kamu. Ini waktunya berapa? Masih bisa saya ngomong ya? Lanjut ya? Atau harus saya buka data? Kita sekarang khawatir tentang masalah pekerjaan. Coba kita menyimak lagi pekerjaan yang sekarang yang ada di sekitar kita. Sekarang biaya produksi robot dengan softwarenya itu sekarang itu sudah meningkat sampai 65%. Ini apa maknanya? Kondisi pandemi dengan social distancing ini itu menghendaki ada cara lain untuk meningkatkan kinerja sebuah produksi. Siapa yang dipakai selama ini? Yang dipakai itu sekarang kan banyak tenaga robot ya, kolaborasi robot, ya robot istilahnya, kolaborasi robot. Saya hanya mengeksplorasi sedikit. Sekarang di pintu
masuk untuk berobat, adakah pelayanan yang dilakukan oleh manusia? Ada. Dulu kalau mau mendaftar berobat pasti ada petugasnya kan? Kalau sekarang ada enggak lagi? Siapa yang melayani kita? Ada. Itu kan semuanya mendaftar sendiri pakai online. Satu. Bukankah di situ akan mengurangi tenaga kerja? Ketika kita mau mengambil uang di bank, tidak perlu lagi langsung ke bank. Siapa yang melayani? Mesin. Berapa banyak sekarang? Sekarang juru parkir, ya? Ada nggak? Semuanya itu kan pakai tenaga robot semua, tenaga mesin. Itu peningkatannya itu luar biasa. Jadi yang perlu kita cemburui sekarang itu adalah, kita cemburui ya, ini bagaimana nanti tenaga-tenaga yang menengah ke bawah ini akan diambil alih oleh mesin semua. Coba pian buka YouTube gitu, semua sekarang serba mesin. Mana manusianya? Nah, disinilah yang perlu kita coba pikirkan kembali, bahwa banyak sekali nanti tenaga-tenaga spesialis atau profesional itu nanti akan diambil alih semua oleh mesin. Itu luar biasa ya. Oke, saya juga mencatat bahwa biaya tenaga kerja itu meningkat setiap tahun antara 2 sampai 15%. Sementara biaya yang menggunakan robot itu menurun. Jadi kalau kita menggunakan manusia itu meningkat biayanya. Nah, kalau ini yang terjadi, kira-kira orang akan memilih kita manusia ataukah memilih robot? Ini sebagai satu ilustrasi saja yang barangkali nanti bisa menjadi pemahaman bagi kita bersama apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik. Anak sekalian, di Undang-Undang Guru itu menyebutkan tugas kita ini adalah, ada yang tahu tidak tugas kita? Ada yang tahu tugas kita nanti kalau setelah selesai? Ada. Yang sering kalau kita begitu kita selesai di FKIP, tugas kita mau apa? Apa? Ayo, mendidik, iya kan? Mendidik. Oke. Kemudian yang kedua apa? Mengajar, ya kan? Oke. Sampai di situ saja kan? Sampai di situ? Tidak. Kita juga punya fungsi melatih. Melatih. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah siap menjadi pelatih? Ini tantangan bagi output kita, tantangan bagi FKIP. Apakah kita mampu untuk memberikan pelatihan-pelatihan? Ini belum terjawab. Satu. Yang ketiga, Pak, sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, ketika peran ini kita ambil, maka ini menjadi peluang. Ketika paradigma berpikir kita ketika lulus hanya sebagai seorang pendidik dan pengajar, maka kita berpikirnya adalah bagaimana kita mengabdikan kegiatan kita, aktivitas kita untuk mengajar di sebuah sekolah. Namun, Undang-Undang Guru itu sudah menunjukkan 7 item, mulai dari mendidik, mengajar, sampai evaluasi dan penilaian, melatih, memfasilitator dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memenuhi kompetensi itu? Ketika kita melakukan pendidikan dan pengajaran, maka hanya 2 hal yang kita kuasai, pedagogik dan kompetensi profesional. Itu kan yang diajarkan kita di fakultas. Dulu ini pernah jadi mahasiswa juga. Tapi begitu kita turun lapangan untuk menjemput fenomena yang sekarang yang luar biasa, ada berapa ribu masih
peluang kerja itu masih terbuka. Jadilah sebagai seorang pelatih, jadilah sebagai seorang yang pembimbing, jadilah seorang yang mampu melakukan evaluasi. Ini dampaknya, kata 3 macam ini dampaknya luar biasa. Kemampuan umum yang bisa kita lihat itu sekarang itulah kita itu masih terbentuk pada 2 saja. Apa? Mendidik, mengajar. Belum ekspor kepada kompetensi lainnya. Ketika kita melakukan pendampingan, pelatihan, bukankah kita harus melengkapi dengan berbagai jenis keterampilan-keterampilan lain? Inilah yang kita maksudkan. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk mengabdikan diri di lapangan dengan keterbatasan kuota yang ada? Kalau ulun berpikirnya, kalau ada yang meminta nasihat, bagaimana Pak? Ya, kalau tidak mengajar di nasib kita belum mengharuskan kita mengajar di SMA dengan status guru PNS atau status guru P3K, kita kan bisa ekspor ke daerah lain yang masih banyak terbuka lebar peluangnya. Hanya masalahnya kita belum melihat itu sebagai sebuah peluang. Ketika kita melakukan pelatihan, sudahkah kita menguasai berbagai IT? Sudahkah kita menguasai berbagai link-link yang kaitannya dengan pengembangan diri? Jadi kalau kita berkonsentrasi pada yang namanya pendidikan dekri, pasti kita akan dikalahkan dengan kondisi pendidikan yang non-dekri. Adakah orang yang berkembang dengan pendidikan non-dekri? Banyak sekali. Ada jurusan bahasa Inggris nggak di sini? Ada ya? Ada sering nonton YouTube Bikin Aki nggak? Bikin Aki? Pernah? Pernah lupa? Apa itu Bikin Aki? Ya? YouTuber. Tentang apa itu YouTuber? Bahasa. Dia menguasai berapa bahasa? Yang jelas dia tidak menguasai hanya 1-2 bahasa. Dia mungkin menguasai sampai 5-6 bahasa. Itu karena pendidikan non-dekri. Kita lihat siapa sih yang mampu yang membobol bank anak SMP. Sekarang diangkat menjadi konsultan Bank Indonesia. Itu karena apa? Karena pendidikan non-dekri. Kita lihat siapa yang bikin helikopter tambatan SD dari Sulawesi. Siapa itu namanya? Itu kan karena pendidikan non-dekri. Non-dekri itu pendidikan yang harus kita tingkatkan, yang mendampingi kita selaku pendidik. Tanpa ada pendampingan kemampuan untuk menguasai berbagai kompetensi, saya kira kita akan terbelenggu dengan pemikiran hanya mendidik dan mengajar tanpa didukung dengan berbagai kompetensi lainnya. Saya menyarankan, terutama anak-anak PEM ini, ketika persaingannya itu luar biasa, maka carilah kompetensi lainnya. Cari kompetensi lainnya, tidak hanya 1, harus 2 atau 3. Harus. Kenapa? Saya contoh saja. Saya selalu membekali anak saya itu dengan keterampilan yang dasar saja, itu dengan harus menguasai bahasa. Bahasa itu tidak 1, harus 2, harus 3 karena. Ketika ini bahasa tidak mampu, mungkin kita harus lengkapi dengan kemampuan IT lainnya. Ini dulu ya sebagai pengantar, nanti boleh kita bicara lebih jauh. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Dapat saya sampaikan dari tanggapan Bapak tadi, yaitu sebenarnya penghapusan tenaga honorer ini tidak menjadi ancaman yang serius, namun sebuah keuntungan bagi para honorer karena bisa diangkat menjadi P3K
dengan syarat-syarat tertentu. Baik, langsung saja saya ke tim Ormawa dulu nih. Ada yang ingin mengajukan keresahannya atau tanggapannya mengenai tanggapan dari Bapak Edi tadi? Dipersilakan. Silakan dari A. Silakan. Tim B, tim C. Oh, dari Bapak Ketua Umum dulu nih, baik. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Dwi selaku moderator pada hari ini. Menarik yang disampaikan oleh Bapak tadi dan yang saya ambil sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator tentang honor ini sebenarnya satu kebanggaan dan penghapusan honor salah satu untuk mereka yang saat ini sebagai tenaga honor karena dia akan menjadi P3K nantinya. Ketika kita melihat penandatanganan oleh Ketua Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang surat edaran di mana per tanggal 28 November nantinya 2023 tenaga honorer itu akan dihapus. Mengacu kepada amanat undang-undang tentang ASN itu hanya terdiri dari PNS dan P3K atau pegawai pemerintahan perjanjian kerja. Itu tahun 2014. Tahun 2018 ada peraturan pemerintah, kalau tidak salah mohon dikoreksi, peraturan pemerintah yang tentang penghapusan tenaga honorer ini. Artinya 5 tahun setelah peraturan pemerintah itu keluar, maka akan artinya memang tahun 2023 tanggal 28 November itu tepat 5 tahun akan dihapuskan tenaga honorer. Saya pribadi sepakat sebenarnya ketika tenaga honorer harus kita hapuskan. Ketika kita menilik tentang kesejahteraan mereka, terkhusus mereka tenaga honorer di tingkat daerah, tenaga honorer provinsi, karena pembiayaannya dari APBD, rasanya memang tidak layak untuk tenaga honorer ini terus diperpanjang. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika tenaga honorer ini dihapuskan, maka harus ada solusi tentunya. Seperti tadi kata Bapak, diangkat menjadi P3K, tapi tidak bisa sepenuhnya, hanya beberapa orang, karena harus memenuhi syaratnya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Fahrudin Nur dari Kabid, lupa Kabid apa beliau dari Dinas Pendidikan itu, dari sebuah artikel saat melaksanakan raker atau apa, karena jumlah guru honorer kita 210 orang. Nah, sementara kementerian itu memberikan kuota tahun ini sebanyak 1049. Artinya tidak sampai 50% akan diangkat menjadi P3K. 50% ini artinya akan kehilangan lapangan pekerjaannya secara tidak langsung. Artinya bukan malah menambah kesejahteraan ataupun meningkatkan kesejahteraan ketika penghapusan tenaga honorer ini tanpa dibarengi solusi yang tepat, malah secara tidak langsung akan meningkatkan kemiskinan karena 50% dari 203 tadi kehilangan lapangan pekerjaan kalau memang mereka tidak diangkat menjadi P3K. Nah, ketika kita kilas balik membandingkan masa kepemimpinan, tapi pada zaman Pak SBY 1,1 juta tenaga honorer itu diangkat menjadi PNS tanpa syarat. Walaupun pasti akan berdampak seperti itu. Entah kualitas yang diangkat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya kita tidak tahu. Tapi secara tidak langsung beliau memperhatikan tentang kesejahteraannya. Sekali lagi sini kita berbicara tentang mereka yang akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Karena cuma 1049 yang diberikan jatah kuota oleh kementerian, kata beliau. Nah, sebenarnya jika kita menilik tentang harusnya ketika 2018 itu akan dicatat pusat dan hari ini sudah muncul surat edarannya, harusnya sejak tahun 2018 itu sudah dimulai.
tentang pengangkatan P3K secara tidak langsung per tahunnya itu berapa, supaya ketika tahun 2023 penghapusan tenaga honorer itu semua hilang, tidak ada yang honorer dan semuanya masuk ke dalam P3K. Dan yang saya garis bawahi kembali, di dalam persyaratan masuk P3K itu data pendaftar kalau tidak salah itu harus masuk Dapodik, dan data untuk masuk Dapodik kita harus melakukan honor. Nah, ketika tahun 2023 itu dihapuskan, gimana nanti data kita masuk Dapodik? Apakah tanpa masuk Dapodik kita bisa mendaftar dalam P3K? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Artinya di sini yang mau garis bawahi adalah tentang solusi memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka yang tidak bisa diangkat ke dalam P3K atau PNS, nantinya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya, Ibu moderator yang luar biasa hari ini. Saya kembalikan ke beliau. Tes. Ya, baik, terima kasih Pak Adi sebelumnya. Mungkin saya akan mendengar suara dari Pak Reza Valenti sebelumnya memberikan tanggapan mengenai tanggapan dari Pak Adi. Terima kasih, silakan Pak. Oke, baik, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Edi, dalam kesempatan pada hari ini beliau datang berdiskusi, memberikan materi selaku yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga Ketua BEM yang saya banggakan, para ormawa organisasi kemahasiswaan, baik itu dari himpunan kemahasiswaan di lingkungan FKIP UMM dan juga ormawa-ormawa yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga tidak lupa kepada panitia Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tamumakura yang sudah mengundang kami hari ini dalam rangka berbagi sharing terkait materi yang saya anggap materi ini masih sangat hot, masih sangat seksi untuk kita bahas, berdiskusi bersama-sama bagaimana cara memberikan solusi-solusi atau win-win solution untuk kesejahteraan, untuk pemahaman para mahasiswa sekalian. Sudah kenal ya nama saya Reza Valenti, dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program studi PPKN di FKIP UMM. Dari prodi-prodi lain kemungkinan banyak yang belum kenal, tapi khusus dari prodi PKN dan mungkin prodi-prodi yang lain juga, prodi IPA, BK dan juga pendidikan khusus, karena saya mengajar mata kuliah umumnya di sana, mata kuliah Pancasila dan juga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tentu sudah bertemu dengan saya. Tapi di luar dari prodi itu, nah kemungkinan kita berkenalan pada hari ini. Sekali lagi, apa tema yang diusung pada hari ini merupakan tema yang masih hot untuk kita diskusikan dan juga untuk kita bahas secara bersama-sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi itu merupakan salah satu solusi bagi saya mengartikannya ketika mahasiswa hari ini, khususnya mahasiswa yang berasal dari LKTK, itu melihat isu ini sebagai suatu ancaman. Itu merupakan solusi. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang harus mahasiswa kembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik di masa yang akan datang. Nah, namun saya mencoba untuk memberikan beberapa pandangan saya terkait dengan isu penghapusan tenaga honorer ini. Perlu mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa ketahui bahwa isu penghapusan honorer ini itu bukan isu yang baru. Sejak disahkannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, isu terkait dengan penghapusan tenaga honorer itu mencuat pada awal-awal ketika disahkannya undang-undang ini. Kenapa? Karena di dalam undang-undang itu
itu hanya mengatur dua bentuk hubungan kerja. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang kita kenal hari ini adalah P3K. Muncullah kegalauan, kegelisahan para honorer karena status keberadaan mereka tidak jelas dengan adanya undang-undang itu. Itu hal yang pertama yang harus kawan-kawan mahasiswa ketahui. Nah, kemudian pada tahun 2022 melalui surat Menteri PAN-RB, Menteri Aparatur Negara dan juga Reformasi Demokrasi, itu mengeluarkan sebuah surat yang di dalamnya itu ada sebuah instruksi bahwa selambat-lambatnya bulan November tahun 2023 tenaga honorer itu di semua instansi pemerintah menurut saya itu harus dihapuskan. Ya, harus dihapuskan. Nah, padahal apabila kita mengacu data berapa banyak sih pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hari ini yang statusnya masuk honorer, ada 400.000 tenaga honorer. Nah, kemudian karena lokus dan juga fokus kita adalah sebagai seorang pendidik ya, atau GTK sebenarnya, guru dan tenaga kependidikan, ada 120.000 dari 400.000 itu, ada 120.000 itu merupakan kategori guru dan tenaga kependidikan yang statusnya hari ini masih honorer. Nah, ini yang menjadi sebuah polemik kembali. Isu tentang penghapusan itu kembali mencuat ke publik, kembali mendapat perhatian yang sangat luar biasa. Ada unjuk rasa, ada demo-demo yang dilakukan oleh perwakilan organisasi dari Persatuan Guru Honorer Indonesia ataupun organisasi yang sejenis. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat baik sekali apabila kita diskusikan secara matang, dan juga tentu kita akan mencari apa kira-kira solusi yang baik dalam menanggapi persoalan atau isu-isu ini. Nah, saya akan mencoba mengupas ini dari 3 pendekatan. Pertama, pendekatan filosofis, kemudian pendekatan yuridis, yuridis formil, dan yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Nah, kalau yang pertama, pendekatan filosofis, guru honorer itu kan merupakan bagian dari warga negara yang dia memiliki hak untuk penghidupan dan pekerjaan yang layak. Nah, dalam hal ini negara harus mampu menjamin itu. Nah, salah satu tujuan kenapa hari ini pemerintah ingin menghapuskan tenaga honorer, itu tujuannya sebetulnya apabila kita lihat itu memiliki tujuan yang baik, yakni untuk meningkatkan taraf hidup tenaga honorer yang selama ini penuh dengan ketidakpastian. Digaji di bawah UMP, digaji di bawah UMR, atau digaji seadanya. Nah, maka dari itu ada usul pemerintah bagaimana caranya untuk meningkatkan itu. Maka salah satunya adalah dibuatlah mekanisme perekrutan yang kita kenal hari ini. Namun tidak semua tenaga honorer itu berkesempatan untuk lolos dari seleksi persyaratan yang diadakan oleh regulasi atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini. Ini tentu yang menjadi suatu persoalan. Nah, jadi dari sisi filosofisnya, tenaga honorer itu mereka memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang lain. Apalagi kalau kita lihat berbagai macam narasi, cerita-cerita yang sering kita saksikan, baik itu di televisi, kemudian baik itu di surat kabar, cerita-cerita inspiratif yang dibangun oleh para guru-guru honorer. Gurunya digaji 300 sebulan, tapi gurunya mampu mencetak murid-murid atau siswa-siswa yang berhasil baik itu menjadi guru lagi, menjadi dosen, menjadi apa dan sebagainya. Saya jadi dosen, Bapak jadi pengawas, itu salah satunya adalah ada andil guru honorer di sana.
Jika seandainya tidak ada guru honor di sana, ya, maka nggak mungkin saya bisa jadi dosen, Bapak ini bisa jadi pengawas, Anda bisa jadi mahasiswa hari ini. Jadi keberadaan guru honorer itu merupakan sesuatu yang sangat penting juga dalam sebuah elemen birokrasi. Nah, tinggal bagaimana cara negara dalam hal ini pemerintah adalah untuk mensejahterakan tingkat taraf hidupnya. Nah, maka dari sisi filosofis bisa saya kupas masalah itu. Nah, kemudian dari sisi yuridis. Nah, kalau kita berbicara mengenai yuridis, berarti kita berbicara tentang aturan, ya, berbicara tentang regulasi, baik itu peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, seperti yang saya katakan di awal ini, bahwa kalau kita membahas bagaimana kedudukan tenaga honorer ini atau spesialnya adalah guru honorer ini dalam regulasi perundang-undangan hari ini, itu masih belum jelas. Di Undang-Undang ASN tidak terdapat adanya tenaga honorer. Di surat edaran apalagi. Nah, terakhir itu ada di PP nomor 56 tahun 2012 ya, tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil. Di situ dijelaskan gitu siapa pegawai honor. Kalau saya boleh kutip ya, pegawai honor itu adalah mereka yang diangkat oleh pembina kepegawaian atau pejabat lainnya di dalam pemerintahan agar bisa melakukan tugas tertentu di dalam instansi pemerintahan, baik itu yang berasal dari dana APBD maupun yang berasal dari dana non APBD. Sekarang di tingkat SMA, SMK itu ada guru honorer ya, atau bahasa kawan-kawan itu adalah guru kontrak daerah ya, yang setiap bulannya itu digaji atau diberikan tunjangan oleh pemerintah daerah. Kalau konteksnya Kalimantan Selatan, berarti dia mendapatkan tunjangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu kalau saya tidak salah sebanyak 1,5 per bulan untuk tingkat SMA dan juga SMK. Nah, kalau untuk tingkat SMP, SD itu kewenangannya bukan pemerintahan provinsi, tapi itu kewenangan dari pemerintahan kabupaten kota. Jadi kewenangan dari pemerintah provinsi itu di tingkat SMA, SMK dan juga SLB ya. SLB itu juga kewenangan dari provinsi. Nah, kalau SD, SMP dan juga PAUD itu merupakan kewenangan dari pemerintahan kabupaten kota. Nah, jadi hari ini yang saya tahu itu ada tenaga honor yang dibayarkan oleh APBD, khususnya tenaga pendidik yang mengajar di tingkat SMA dan juga di tingkat SMK dan juga di SLB. Nah, namun ini kembali lagi, apakah daerah itu sanggup untuk membayar terus-terusan atau tidak? Karena kita ketahui bahwa APBD itu kan fluktuatif, tergantung dari pendapatan, seberapa besar kasar mendapatkan dana atau PAD-nya, maka itu akan mempengaruhi APBD-nya. Kalau dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi 4 yang menangani tentang masalah pendidikan dan kebudayaan, katanya APBD Kalsel ini paling banyak itu adalah gaji pegawai dipergunakannya. Nah, karena sifatnya ini tidak bisa naik turun, ini menjadi suatu persoalan. Kalau terus-terusan, ya tadi kita daerah membayar honorer tenaga honorer ini bisa menjadi suatu persoalan yang mendasar untuk daerah. Nah, kemudian dari sisi sosiologis, dari sosiologis ini menarik karena kita melihat bagaimana kondisi real di lapangan tentang adanya wacana penghapusan tenaga honorer ini khususnya di sektor pendidikan. Nah, secara sosiologis mayoritas instansi pemerintah khususnya di daerah itu tetap membuka penerimaan tenaga honorer karena kebutuhan organisasi. Walaupun secara eksplisit ya Undang-Undang ASN
dan juga surat edaran Menteri Pan RB itu tidak ada menganjurkan untuk mengangkat tenaga honorer, tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, masih banyak sekali tenaga honorer itu yang diangkat. Kenapa? Ya tadi, karena kebutuhan organisasi atau kebutuhan instansi pemerintahan. Misalnya dalam ruang lingkup sekolah ada guru honorer yang dibayar melalui dana BOS. Ya, kenapa? Nah, biasanya mereka yang digaji dengan dana BOS itu mereka yang masih belum terdata di Dapodik atau guru yang belum memiliki NUPTK. Secara hak dia tidak berhak menjadi tenaga honorer yang dibiayai oleh APBD, apalagi masuk database untuk pengangkatan menjadi pegawai dengan perjanjian kerja. Ini yang menjadi kegalauan Anda semua, saya yakin. Apalagi ada wacana bahwa CPNS akan dihilangkan dan akan ditonjolkan adalah P3K itu. Sedangkan syarat P3K seperti yang disampaikan oleh Ketua BEM tadi, kita harus terdaftar di Dapodik dan juga memiliki NUPTK. Bagaimana kita semua yang baru lulus fresh graduate yang tidak memiliki NUPTK, tidak masuk dalam Dapodik? Syarat untuk mendapatkan NUPTK atau terdaftar di Dapodik itu kan minimal 1 tahun. Dulu Anda mengajar, ya. Atau ada sekolah yang berbaik hati ketika Anda mengajar langsung didapatkan. Tapi kan menunggu sampai dapat NUPTK. Saya yakin itu yang menjadi kegalauan Anda hari ini. Kenapa mengadakan diskusi ini? Nah, makanya dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa media saya juga pernah diundang. Saya tahun kemarin diundang untuk talkshow diskusi juga seperti ini tentang isu ya penghapusan seleksi PNS itu dan juga P3K itu jadi suatu perdebatan. Saya setuju dua-duanya masih diadakan. Yang pertama adalah CPNS itu prioritasnya adalah untuk mahasiswa atau untuk para remaja yang fresh graduate yang baru lulus kuliah, sedangkan P3K itu adalah bagi mereka yang tidak memenuhi syarat lagi untuk PNS. Maka mereka melalui jalur P3K, bukan melalui jalur PNS. Tapi hari ini jalur P3K itu adalah menjaring tenaga-tenaga yang masih statusnya honorer dan tidak melihat usianya. Bisa itu fresh graduate, bisa itu yang sudah tua, yang melewati seleksi PNS. Kalau seleksi PNS itu dalam undang-undang ASN itu maksimal itu usia 35 tahun. Nah, setelahnya dia tidak bisa lagi untuk mengikuti seleksi rekrutmen CPNS. Maka alternatifnya sebetulnya adalah P3K, bukan PNS. Tidak saya bahas apa bedanya PNS dan P3K, karena itu beda forum ya. Nanti Anda bisa cari sendiri apa yang membedakan P3K itu dengan PNS. Nah, jadi secara sosiologis itu yang mendasari. Begini, pengangkatan tenaga honorer itu bukan tanpa sebab. Nah, sebabnya pertama adalah karena kurangnya perencanaan. Kebutuhan ASN itu sebagai sebuah indikasi bahwa peta jabatan itu dibuat oleh instansi pemerintah itu secara spontan, tanpa perencanaannya matang. Atau bisa jadi ketika di bawah itu mengusulkan ada formasi A, formasi B, formasi C yang memang itu merupakan analisis perencanaan kebutuhan dari suatu instansi itu, tapi ketika di pusat beberapa formasi itu dihilangkan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Misal dalam pengadaan formasi dosen CPNS UMM, misalnya prodi PPKN sesuai kebutuhan perencanaannya menginginkan dua orang dosen CPNS. Tapi ketika sampai di pusat menentukan hanya 1, bahkan tidak ada. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi suatu persoalan juga. Padahal kan yang tahu bagaimana kondisi kebutuhan suatu organisasi, baik itu lingkupnya dari institusi ataupun lembaga pendidikan, itu adalah mereka yang berada bekerja sehari-hari di situ.
Tapi kembali lagi kan seperti yang kata Bapak tadi, kan keterbatasan mungkin ya, keterbatasan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia dan sebagainya. Ini yang mengakibatkan banyak hal itu yang tidak sampai. Nah, kemudian lagi kalau kita berbicara mengenai konteks Provinsi Kalimantan Selatan, menurut data yang saya temukan juga di dalam sebuah artikel bahwa ada 3.000 guru dan tenaga pendidikan, ya, baik itu di tingkat SMA, SMK dan juga di SLB, itu yang masih berstatus tenaga honorer. Masuk tenaga honorer di sini adalah mereka yang tidak masuk ya di data atau mereka yang tidak terseleksi terekrut pada proses P3 itu. Ada sekitar 3.000. Nah, ini menjadi suatu kegelisahan juga. Jika seandainya tenaga atau tema yang kita usung pada hari ini itu betul-betul diberlakukan, mau dikemanakan mereka yang 3.000 itu? Apakah mereka diangkat secara otomatis atau mereka diberhentikan? Nah, maka dari itu ya, ada beberapa sebetulnya yang perlu saya tekankan dalam rangka agar kita semua sebagai alumni dan juga sebagai calon-calon mahasiswa yang berasal dari PTK ini, bahwa tenaga honorer itu sudah menjadi suatu mesin birokrasi yang menghiasi birokrasi di Republik atau di negara ini. Ya. Jadi dia sudah membentuk yang namanya sebuah ekosistem kerja birokrasi. Nah, ketika tenaga honorer ini dicabut dari ekosistem, maka tidak ada keseimbangan di dalam sistem kerja birokrasi. Ini yang menjadi suatu persoalan, karena tenaga honorer ini sudah menjadi sebuah mesin birokrasi. Ini yang menjadi persoalan kemudian ya. Nah, kemudian juga menihilkan atau menghapus tenaga honor dalam pandangan saya itu bukan menjadi solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu adalah bagaimana kita mengubah status mereka atau meningkatkan status mereka dari tenaga honor menjadi tenaga seperti apa. Nah, maka dari itu dalam sebuah artikel yang saya baca itu ada dua sebetulnya, ada tiga yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan status tenaga honor ini. Karena menihilkan itu bukan suatu solusi yang tepat. Itu bisa menambah masalah lagi. Ya. Yang pertama itu apa? Nah, yaitu pemetaan kualifikasi tenaga honor, baik itu dari fungsi dan juga tugasnya. Guru tugasnya seperti apa? Kemudian orang-orang yang berada di instansi pemerintah itu seperti apa? Itu perlu diklasifikasikan. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah menyusun profiling. Nah, profiling tenaga honorer, baik itu berdasarkan pendidikannya, kemudian berdasarkan masa kerjanya, dan juga berdasarkan prestasinya. Misalnya, kalau dulu sebelum ada aturan-aturan yang sekarang, para atlet-atlet itu atlet-atlet yang membawa nama harum daerah itu secara otomatis dia langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ada atlet-atlet yang mengharumkan nama Kalsel misalnya, baik itu di tingkat PON atau yang lebih tinggi lagi di tingkat SEA Games, ya, maka akhirnya dia diangkat menjadi PNS secara otomatis. Kenapa? Karena ada nilai prestasi di dalamnya. Pernah kita mendengar ada seorang guru yang sudah 70 tahun yang sudah 30 tahun digaji 300.000, padahal masa kerjanya prestasi yang luar biasa diangkat menjadi PNS. Ada ya, tapi tidak terlalu banyak. Mereka hari ini harus ikut juga seleksi seperti itu, tidak bisa diangkat secara otomatis untuk aturan hari ini menjadi PNS. Nah, makanya juga atlet-atlet itu juga sekarang mengeluh, Pak, karena mereka tidak bisa lagi diangkat secara penuh menjadi seorang PNS dengan aturan yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN itu. Iya, karena potensi yang tidak pas. Nah, di Dispora Provinsi Kalimantan Selatan itu kan banyak sebetulnya mantan-mantan atlet yang kemudian diangkat menjadi PNS ataupun pegawai P3K itu untuk memenuhi
ya formasi-formasi yang sesuai dengan kompetensinya. Nah kemudian yang terakhir ini sebetulnya harus ada pembeda bobot ketika seleksi baik itu PNS maupun seleksi P3K. Mereka yang sudah menjadi guru honorer itu grade-nya harus dibedakan dengan mereka yang bukan tenaga honorer. Misalnya nih, mahasiswa biasa mendaftar P3K atau mendaftar PNS, kemudian ada guru yang sudah honorer, seharusnya grade atau standarisasi harus dibedakan. Jangan disamakan grade-nya. Nah tentu ya yang saya harapkan adalah keringanan bagi tenaga-tenaga honorer itu standarisasinya dan juga grade-nya. Jangan sampai disamakan, apalagi lebih tinggi dibandingkan dengan orang umum atau orang-orang yang baru lulus atau orang-orang yang baru mencari lapangan pekerjaan. Nah jadi solusi-solusi seperti itu harusnya itu betul-betul dilakukan dalam rangka kita untuk meninjau polemik tentang penghapusan tenaga honorer ini. Sekali lagi ya, saya melihatnya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi. Di satu sisi ini merupakan ancaman, tapi di satu sisi ini kita harus menjadi suatu tantangan agar kita mampu, agar kita bisa dalam rangka untuk selalu meningkatkan kompetensi kita. Karena kita ini adalah seorang guru, maka di dalam undang-undang guru dan dosen, seorang guru dan dosen itu kan harus memiliki 4 kompetensi, baik itu kompetensi pedagogi, profesional, dan kompetensi-kompetensi lainnya yang harus wajib dimiliki oleh Anda sebagai calon guru. Gak usah gelisah. Jadi hari ini Anda fokus kuliah, fokus belajar, fokus meningkatkan sumber daya manusia. Nah salah satu hal itu bisa didapatkan melalui organisasi. Karena ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, tapi hal-hal itu kita dapatkan di bangku organisasi. Baik itu tingkat himpunan mahasiswa, tingkat fakultas, ataupun organisasi-organisasi yang di luar. Itu merupakan salah satu kita dalam rangka kita mengembangkan diri kita, mengembangkan kompetensi kita agar siap menerjang apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Setelah dilakukan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan yang sangat luar biasa dari Bapak Reza Valevi. Dapat saya simpulkan yaitu dengan adanya penghapusan tenaga honorer ini akan menciptakan kompetensi-kompetensi di kalangan pegawai honorer yang nanti akan menjadikannya semakin menjadi lebih baik. Kemudian tenaga honorer ini juga memiliki hak dalam pekerjaan yang layak, dan juga dengan adanya guru honorer ini juga sangatlah penting, baik itu di kalangan pendidikan, politisi, ataupun hal lain. Baik, kita sudah mendengar suara dari narasumber kita, namun dari tadi belum ada suara-suara dari teman-teman Ormawa. Dari tim A dulu deh, silahkan. Dari Hima PPKN, silahkan. Atau Himaptika, Himasa, UKMF yang mengajar, dan Himbi Sastra, silahkan tanggapannya dari tim A. Ayo nih, mumpung ada 2 narasumber yang hebat, kapan lagi bicara langsung gitu? Atau dari tim B? Tim B dari Himapsika ada? Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Raisa Hazira dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit keluh kesah saya mengenai tema diskusi kita pada hari ini. Jadi seperti yang telah disampaikan
sampaikan tadi bahwa sebenarnya penghapusan tenaga honorer ini bukan hanya semata-mata dihapuskan, melainkan mereka juga diberikan pilihan untuk mengikuti tes CPNS atau P3K. Namun tidak semudah itu karena kan tes tersebut memiliki kriteria-kriteria tertentu dan tidak semuanya lolos pada tes itu. Jadi yang dipertanyakan itu bagaimana dengan honorer-honorer yang tidak lulus ini. Kemudian dari yang artikel yang telah saya baca, sebenarnya salah satu faktor penyebab dari penghapusan tenaga honorer ini adalah karena tidak adanya peraturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga honorer ini. Jadi menurut saya penghapusan ini meskipun mereka diberikan pilihan untuk mengikuti CPNS maupun P3K, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dipikirkan lagi seperti honorer-honorer yang tidak lolos tadi. Bagaimana status mereka? Apakah perlu dibuatkan peraturan yang mengatur mengenai status mereka agar lebih pasti? Karena kan yang melatari permasalahan ini adalah mengenai peraturannya, karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut, dan berbagai fenomena atau kasus-kasus mengenai penggajian tenaga honorer yang tidak sesuai dengan kinerja mereka dan lain sebagainya. Menurut saya sebenarnya ini lebih ke bagaimana solusinya saja. Apakah akan dibuatkan sebuah peraturan yang memberikan kepastian untuk mereka ini? Apalagi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Reja tadi kan, bahwasanya selama ini tenaga honorer itu sebenarnya sudah menjadi komponen penting dalam suatu ekosistem, terutama pada ekosistem pendidikan. Jadi ketika tenaga honorer ini dihapuskan, otomatis dalam sebuah ekosistem ini pasti akan mengalami yang namanya ketidakseimbangan ekosistem. Jadi saya ingin menanyakan saja mengenai solusi dari semua ini. Apakah akan ada peraturan yang mengatur status dari tenaga honorer ini agar mereka diberikan kepastian mengenai status mereka? Dan itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari Kakak Himangsa. Mungkin langsung ditanggapi saja oleh Bapak Edi mengenai pertanyaan dari ketidakjelasan dari undang-undang mengenai tenaga honorer tadi, Pak. Silakan. Terima kasih. Itu permen apa? Undang-undang. Status kita itu kan sampai sekarang ya, di keseluruhan itu dua yang kita pahami, PNS dan non PNS, PNS dan non PNS. Nah, PNS ini sekarang kan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tadi kan dielaborasi lagi menjadi ada ASN dan P3K. Ini kan sebenarnya sebuah berkah ya. Kalau saya selalu melihat ini sebuah berkah. Karena apa? Pemerintah itu harus lihat dan satu mengupayakan kesejahteraan yang terbaik bagi masyarakatnya, khususnya di kalangan pendidikan. Nah, ketika honor ini melepaskan diri, dia tidak seorang PNS karena mungkin
belum dapat masuk ke PNS bisa jadi melalui jalur P3K. Ketika dua ini tidak bisa diangkat, maka yang status non-PNS-nya melekat di sebagai seorang guru honorer. Kecuali mereka ketika di sekolah itu tidak memerlukan guru honorer, maka dia menjadi masyarakat biasa, kan begitu. Jadi peraturan ini sebenarnya sudah jelas kalau menurut saya. Hanya permasalahannya adalah apakah dengan honorer ini serta-merta akan menghapus, pasti yang terjadi ketika ini dilepaskan akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang sudah ada. Sekolah itu kondisi sekarang ini pasti selalu berbondong-bondong untuk merekrut guru dari itu di mana saja. Semua peluang itu yang saya rasakan di sekolah-sekolah itu adalah kalau bisa dia merekrut guru honor, dia akan pasti merekrut guru honor. Dari mana sumber anggarannya? Bisa berasal dari dana bos, bisa dari dana posda, ya kan? Daerah itu yang dilakukan. Kenapa? Karena dia memang memerlukan guru itu. Ketika itu tidak diperlukan, tidak mungkin dia mengangkat. Dari mana sumber anggaran yang ada? Ketika dia diperlukan, maka dia akan mengupayakan bisa bos tidak berlaku, di posda tidak berlaku, dia bisa meminta kepada komite. Intinya adalah sekolah itu tidak mungkin menutup kalau dia kekurangan guru. Nggak mungkin itu. Makanya dia berusaha untuk bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga yang bisa membantu keberlangsungan proses pendidikan itu. Tidak bisa itu juga diterima honor bosda nggak ada, nggak memungkinkan. Bisa terjadi karena jumlah sekolah yang kecil. Bosda juga tidak mungkin, komite sekarang tidak memungkinkan. Disinilah persoalan-persoalan kita. Salah satu permasalahan kelemahan pendidikan kita adalah tingkat partisipasi masyarakat itu sekarang ditutup. Ini yang harus kita bongkar sekarang. Sejauh mana sih sebenarnya orang tua kita itu menitipkan di sekolah itu untuk menginginkan pendidikan yang lebih baik, sementara dia membayar uang 50.000 saja sudah dipermasalahkan, bisa dianggap sebagai pungli dan sebagainya. Ya kan? Ini kondisi yang kita selaku mahasiswa mestinya kita juga harus merambah ke wilayah itu. Ini satu PR barangkali nanti kita bicara lebih jauh lagi. Kalau perlu ombudsman-nya dipanggil di sini, ya ombudsman nanti diundang, boleh nggak? Pertanyaannya kan boleh nggak sekolah itu merekrut tenaga honor dengan dari dana komite? Kalau itu boleh, artinya apa? Ya sudah, sekolah itu diberikan kesempatan saja mengelola sekolahnya. Kalau sekarang itu kan sumber dananya cuma itu. Apalagi kita ditutup dengan ada yang ada itu memang boleh bantuan. Yang namanya bantuan ala kadarnya, dan bisa lihat bahwa berapa sih sebenarnya keperluan sekolah itu untuk menjalankan sebuah sekolah itu anggarannya tidak sedikit. Ketika ini dibolehkan, zaman dulu pernah nggak terjadi yang seperti ini? Nggak ada, karena dulu komitenya masih aman-aman. Orang masih membangun 50, nggak banyak sih sebenarnya. Mungkin berapa sih kemampuannya? Karena kita kan pakai subsidi silang kita. Yang kaya silang berlebih, yang tidak punya, oke lah ngambil yang gratis kan. Nah ini yang barangkali solusi yang perlu kita utamakan nanti. Jangan ketika nanti ada pungutan sekolah dan sebagainya, ombudsman berteriak sana sini, ya kan? Nah itu akhirnya sekolah sama siapa? Ada yang berani? Nggak ada yang berani sekolah itu menurut komite, nggak ada. Cuma itu dibutuhkan. Nah ketika ini dampaknya akan turun kan? Kesejahteraannya dari mana? Ya ala kadarnya. Dana bos sudah berapa sih sebenarnya? Kecil itu. Dan pos-pos itu kelihatannya aja besar, kecil. Nah, sekarang ini alhamdulillah Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya bicara dengan kepala sekolah oleh Bapak Ibu. Jadi sekarang gini, yang
yang apa namanya, sekarang itu pemerintah provinsi itu kan sudah ada ya, sudah ada pergub yang mendasari pembayaran honor. Honor kan ada, tanpa ada peraturan yang ditandatangani oleh gubernur itu nggak mungkin bisa dibayarkan honor itu. Honor itu sekarang juga kita tuh luar biasa lah. Bahkan guru di swasta itu sekarang itu kan dikasih honor. Nah, kalau saya mengkritisi ini persoalan yang keliru. Kenapa di swasta dikasih honor? Yang benar-benar lembaga pendidikan swasta itu sebenarnya harus apa? Jangan ikut di pemerintah. Ketika tidak mampan, oke, silakan lepas saja itu lembaga swastanya jadikan negeri. Kan ada solusinya. Tidak harus ikut di situ. Nah, makanya itu sekarang anggaran itu luar biasa membengkaknya untuk guru honor itu berapa. Akhirnya Pak berlomba-lomba untuk memasukkan guru honor. Berlomba-lomba. Pak kelihatannya banyak karena ada memang solusi yang ditawarkan. Cuma ini kan perlahan-lahan kan tidak mungkin terus-menerus. Pasti persoalan itu akan direvisi terus-menerus. Ini sudah diangkat jadi guru P3K, berarti tenaga honornya sedikit, anggarannya juga akan diturunkan. Kan yang dibayar dulu misalnya 3.000, honor kita tuh lebih 3.000, 5.000 lebih ya. Honor di provinsi itu SMA SMK 5.000-an lebih banyak ketimbang guru negerinya. Itu kalau dihapus semua, ya bisa sistem di pendidikan sekolah itu akan bubar. Siapa yang mau ngajar? Demo saja tenaga honor itu tidak mau ngajar, jadi persoalan itu. Tapi ini tolong tidak diprovokasi ya. Kita bicara real kan, kalau itu tidak bergerak, ya berhenti. Nah, terus siapa yang menyelesaikan masalah pendidikan? Jangan hanya persoalan pendidikan ini dilibatkan kepada instansi pemerintah saja, cobalah dilibatkan masyarakat. Karena tanggung jawab pendidikan itu kan satu pemerintah, dua orang tua, ya kan, tiga masyarakat. Sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana partisipasi orang tua atau masyarakat terhadap pendidikan kita di Kalimantan Selatan, khususnya untuk negeri. Itu yang menjadi PR. Kalau sejauh mana partisipasi orang tua atau masyarakat terhadap lembaga swasta, seperti lembaga GIPS, seperti UKUAH, seperti SMP, SMA, Sabila dan Katin. Berapa banyak? Banyak itu. Ya, kita bayar. Anak saya juga sekarang masih ada yang di SMP. Bayar. Anak saya itu rata-rata sekolahnya di swasta, nggak ada yang di negeri. Kenapa? Karena saya lebih percaya dengan mereka. Loh, kok dia orang pemerintah ya? Saya ngerti karena orang saya paham sekolah saya, maka saya lebih menyerahkan kepada swasta. Saya berani bayar berapa saja sesuai dengan itu. Nah, ini persoalan. Sekarang kita bercermin kepada di pendidikan di Jakarta saja, nggak usah jauh-jauh sekarang. Sekolah yang favorit itu adalah sekolah negeri lah. Tidak, sekolah swasta yang berbiaya itu. Kenapa? Karena berani bayarnya. Berapa banyak soal di situ? Peran kita banyak sekali guru-guru muda di sana. Karena guru-guru muda ini yang 4 hal ini terlihat. Yang pertama apa? Kreatif. Yang pertama itu berpikir kritis. Ini semua kan berpikir kritis nih, melatih ajang berpikir kritis. Sulit sekali kita itu memiliki mahasiswa atau siapapun generasi kita yang berpikir kritis. Yang kedua adalah bertindak kreatif. Berani berbicara kritis tapi bertindak kreatifnya. Ini wadah kreativitas kita. Wadah seperti ini luar biasa. Kalau perlu bikin hal-hal kecil-kecil, diskusi-diskusi yang luar biasa. Yang ketiga apa? Kolaborasi. Pernahkah kita sudah mampu berkolaborasi untuk sukses? Sekarang bukan zamannya kompetisi, tapi ada kolaborasi. Yang keempat adalah komunikasi. Siapa yang berani berbicara, mampu mempresentasikan ide dan gagasan, maka yang mahal itu adalah ide dan gagasan. Itu sudah dicari sekarang itu. Nah, ketika 4 hal ini
budaya pendidikan yang 4 hal ini kita pegang baik-baik, saya yakin kita tidak akan pernah tergilas oleh siapapun. Inilah bekal kita menghadapi itu. Tolong ini ditularkan pada teman-teman mahasiswa yang lain supaya fakultas keguruan itu tidak dimasuki oleh fakultas-fakultas lain. Berapa banyak guru honor yang statusnya bukan dari keguruan? Oh itu banyak. Wajar kalau tidak lulus. Ini mohon maaf kita bukan karena kita orang perguruan ya. Tidak. Dia profesionalnya oke. Tapi pedagoginya belum tentu. Nah, sekarang pemerintah kita sekarang kayak gitu apa harus dilihatkan? Tidak. Karena dia sudah masuk dalam sistem, dia harus dilatih kemampuan pedagogisnya. Jadi kita ini semakin terbuka lebar, saingannya semakin banyak, bukan hanya untuk kalangan akademik di lingkungan pendidikan, tapi juga orang-orang yang di luar itu. Misalnya ya, orang yang sarjana hukum mengajar di sekolah ada nggak? Ada. Banyak. Mengapa? Apa nggak kebetulan dengan orang PKN? Ada banyak, berapa banyak orang yang itu yang dari ekonomi yang masuk mengajar. Tidak sedikit. Begitu dia tes gugur, ya kalau saya pesen aja, nggak apa-apa lah, bukan orang pendidikan, kan gitu kan. Nah, ya tapi itu kan kayak apa ya? Tetap saja mereka itu kan pernah berkorban untuk melihat dia hasil perjuangan juga. Artinya ini gula itu ada di mana? Di keguruan. Sekarang berapa sih kalau kita bandingkan fakultas keguruan honornya dengan para dokter lulusan dokter yang baru-baru? Dan kita pernah membandingkan nggak? Berapa honornya yang sana itu yang di puskesmas honor di fakultas kedokteran dengan kita pasti lebih baik dari fakultas keguruan. Sudah terbuka ya. Ini banyak orang yang melirik. Nah sekarang kalau kondisinya seperti ini dengan terbatasannya sudah ada, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus kolaborasi ini. 4 hal. Kolaborasi, jangan kita ingat. Jangan maju surangan, pintar surangan tanpa berkolaborasi. Gak ada lagi sekarang. Jadi gubernur saja sekarang itu bukan satu, tapi banyak sekali tim suksesnya. Gak mungkin satu. Itulah yang disebut dengan kolaborasi. Ini zaman sekarang kan zaman kolaborasi. Ya, bekerja itu harus ada kolaborasinya. Bahkan kita sekarang berkolaborasi dengan robot. Ya kan? Nah, seharusnya yang kita tunggu itu adalah robot itu, kolaborasi robot itu. Karena kan pintarnya nyaman juga. Nah, kemudian satu nih pesan penting. Level kita ini S1 itu, apalagi S2. Coba sekarang kalau S1 saja yang dianggap untuk bekerja itu sudah ketinggalan. Kalau kita kadang-kadang masuk ke S2, maka pesannya adalah bagaimana mengupgrade kompetensi kita itu dari sisi analis. Ini kita belum sampai kepada level itu. Ketika seorang mahasiswa sudah sampai level analis, itu pekerjaan itu menantikan. Nanti mencari analis. Analis satu belum, kita ini masih sebagai tenaga yang profesional dan bidang kita, tapi belum mampu menganalisis apa yang terjadi di sekitar kita. Itu yang diperlukan sekarang. Jadi ketika kita misalnya lulus dari fakultas FKIP ya, fakultas FKIP dengan kemampuan profesional yang sudah ada. Ketika kita itu sampai sana bekerja, belajar, maka kalau ada lagi kompetensi yang sebagai analis, kita pasti ketinggalan, tidak akan pernah menjadi yang di atas. Jadi jadikanlah ini sebagai sebuah peluang untuk meraih kesuksesan dengan meningkatkan kompetensi. Continuous learning itu penting ya, belajar secara terus-menerus. Apakah harus meraih dengan pendidikan degree? Saya kira tidak. Pendidikan non degree juga banyak. Saran saya selaku orang tua, coba sekarang belajarlah dari
pengalaman-pengalaman orang yang sukses di pendidikan non degree. Ini harus diseimbangkan, Kenapa harus diseimbangkan? Pelatihan yang kadang-kadang kita tidak dapatkan di perkuliahan justru kita dapat di YouTube sekarang. Ya, banyak sekali itu pelatihan-pelatihan apapun di YouTube. Coba kembangkan, karena itu yang dibutuhkan. Ada beberapa jenis kegiatan sekarang yang sangat terbuka, yang memerlukan analis itu. Ini sekedar berbagi saja ya. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Edi. Baik, sepertinya saya geser ke C. Ayo, saya mendengar suara dari tim C. Di sini ada Hima PG PAUD, Him Bikons, Hima Pips, Hima apa nih? Ya, Hima. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari program studi pendidikan IPS. Di sini sama-sama kita sadari bahwa kebijakan ini sudah lama ditetapkan di tahun 2014. Sampai sekarang pemerintah belum bisa memberikan solusi atas persoalan ini. Nah, contohnya berbagai macam usaha pemerintah untuk memapping atau pemetaan kebutuhan guru sampai sekarang masih belum terrealisasi. Masih banyak data-data yang salah, masih banyak data yang tidak sesuai. Bahkan sepengetahuan artikel yang saya baca bahwa ketika honorer itu sudah diketahui oleh seluruh tenaga pendidik bahwa identitas mereka sudah terancam, akan tetapi dilihat dari pemerintah daerah masih saja merekrut tenaga honorer yang mana nantinya akan menjadi peningkat kembali gitulah untuk tenaga honorer tadi. Sedangkan di tahun 2023 nanti akan ada penghapusan. Nah, di sini yang kita lihat secara realistis bahwa ketika nanti dihapuskan maka akan ada optimalisasi tenaga kerja baik itu dari PNS maupun P3K yang mana nanti mereka sangat berperan penting di dalamnya. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat mereka jadi anggapnya frustasi gitulah karena kekurangan tenaga kerja tadi. Nah, dan juga ada upaya pemerintah untuk mengalih fungsikan dari tenaga honorer tadi menjadi calon PNS. Nah, yang mana data yang saya ketahui bahwa CPNS tidak sesuai, CPNS yang lulus itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan PNS itu bisa direkrut sebanyak 1 juta. Tetapi pada realitanya PNS yang lolos, honorer CPNS yang lolos itu cuma sebanyak 300.000. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata diulik kembali, pemerintah belum menyiapkan anggaran sebanyak untuk membiayai PNS sebanyak 1 juta tadi. Nah, jadi yang diterima itu cuma 350. Nah, ini kurangnya persiapan dari pemerintah juga dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu, karena bisa dilihat juga dari segi tenaga honorer ini bukan hanya dari pendidikan maupun kesehatan, tetapi juga banyak tenaga honorer dari civitas pemerintahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa ditanggapi oleh pemateri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum ditanggapi saya mau ke tim A dulu, jadi nanti sekaligus ditanggapi oleh para pemateri kita. Silakan tim A, suaranya masih belum kedengaran ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Satrio Putra dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat UGM. Jadi di sini kita membahas mengenai berbagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah, yaitu penghapusan tenaga kerja honorer. Jadi di sini ada beberapa dampaknya, yaitu salah satunya ialah seleksi CPNS. Jadi di sini tertera bahwa tenaga honorer yang berumur maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun ini diprioritaskan untuk menjadi CPNS karena mereka memiliki masa pengabdian paling lama atau usianya paling tinggi. Akan tetapi meskipun dilihat dari masa pengabdiannya, apakah untuk kompetensi dari mereka, misalkan dari mereka itu ada yang berumur 46 tahun tetapi ada yang kurang dalam kompetensinya, yaitu kurang dalam menguasai teknologi. Apakah seleksi ini cocok untuk solusi untuk mengatasi permasalahan penghapusan tenaga kerja honor ini, Pak? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, baik, sama-sama. Mungkin langsung saja saya minta tanggapan ke Pak Reza terlebih dahulu, selanjutnya akan ke Pak Edi. Oke, baik. Pertama, saya ingin terlebih dahulu ya menyampaikan membuat aturan itu tidak semudah dibayangkan, atau membuat regulasi peraturan perundang-undangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada mekanisme, ada langkah-langkah tertentu, dan di dalamnya ada win-win solution, ada kesepakatan antar beberapa lembaga. Contohnya misalnya, ketika hari ini kedudukan dari pegawai honorer itu tidak jelas ya, karena dasar hukumnya tidak ada. Maka perlu yang namanya dibuat dasar hukum. Kalau kita mengacu kepada tata urutan peraturan perundang-undangan, tentu yang paling atas adalah undang-undang dasar. Di bawah undang-undang dasar adalah undang-undang. Dalam taraf undang-undang, ini kita belajar hukum tata negara. Dalam tataran undang-undang, di situ ada kesepakatan antara pihak legislatif maupun pihak eksekutif. Pihak legislatif itu DPR RI, karena ini adalah undang-undang. Kemudian pihak eksekutif itu adalah presiden. Bisa saja usul atau rancangan undang-undang itu datang dari eksekutif, kemudian dia berkolaborasi atau ya bekerja sama dengan legislatif dalam rangka untuk menggolkan RUU ini. Nah, tapi ya konstitusi kita mengatur, Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa kewenangan untuk membuat undang-undang itu powernya ada di legislatif, ada di DPR. Misalnya rancangan undang-undang itu datang dari presiden, ditolak oleh DPR, maka rancangan undang-undang itu tidak bisa menjadi undang-undang. Sebaliknya, apabila rancangan undang-undang itu datang dari DPR setuju sesuai dengan forum yang ditentukan oleh konstitusi, presiden menolak mensahkan, maka RUU itu tetap bisa menjadi undang-undang dalam waktu tempo 30 hari setelah kesepakatan yang ada di DPR. Nah, artinya apa? Ketika misalnya kita ingin membuat yang namanya satu peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dari ASN ini, maka mekanisme itu harus dilakukan. Nah, tentu di dalamnya sekali lagi ada win-win solution, ada kesepakatan yang ini ya ada kepentingan di dalamnya. Ya. Nah, maka dari itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah jelas mengatakan bahwa tenaga honorer tidak termaktub di dalamnya.
Karena yang ada itu hanya hubungan kerja, dua bentuk hubungan kerja, yakni yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Namun secara sosiologis saya katakan tadi, walaupun peraturan perundang-undangan secara jelas tidak memaksudkan yang namanya tenaga honorer, tapi secara sosiologis karena kebutuhan instansi yang mendesak dan ada alternatif biaya, alternatif anggaran yang bisa digunakan, maka mereka tetap yang namanya mengangkat tenaga honorer, baik itu dalam ruang lingkup pendidikan maupun dalam ruang lingkup instansi-instansi pemerintah yang lain. Nah, saya rasa ini sudah jelas apa yang sudah dikatakan oleh Pak Edi tadi jawabannya. Peran serta masyarakat hari ini itu sangat diminimalisir oleh adanya beberapa regulasi atau peraturan-peraturan. Dulu komite itu perannya sangat dominan, bahkan dana komite itu dulu mampu untuk membiayai guru-guru honor. Nah, tapi ketika regulasi-regulasi tentang pungli, tentang korupsi dan sebagainya itu dimasukkan, maka peran serta masyarakat ini menjadi terhambat karena sekolah takut untuk memerankan masyarakat itu secara maksimal karena takut dituduh melakukan pungutan liar. Banyak ya kasus-kasus yang terjadi, sekolah dilakukan oleh orang-orang tertentu karena sekolah ya tadi ada upaya untuk melakukan pungli. Nah, karena sekolah kita berbicara mengenai sekolah negeri, ya, sekolah negeri. Beda hal dengan sekolah swasta. Sekolah swasta itu hidup karena tadi peran dari masyarakat yang khususnya orang tua karena sifatnya kan kapitalistik ya. Karena sifatnya kapitalistik, kita membayar seberapa mahal sekolah itu, seberapa mampu kita membayar, maka sebegitu juga. Nah, kalau tingkat perguruan tinggi yang seperti dijelaskan oleh Prof. Dwi waktu dekan 3 tadi kan ada tiga kelas, ada Satker, ada BLU, ada PTMBH. Kalau BLU ini sebetulnya kita belajar untuk menuju PTMBH. Kalau PTMBH itu kampus negeri ini seperti diswastakan. Iya, BLU itu kita belajar untuk ke PTMBH. Jadi dalam aturannya itu kalau tidak salah BLU itu hanya 5 tahun ya. Setelahnya itu dia wajib untuk naik kelas menjadi PTMBH. Nah di PTMBH itu tidak ada PNS. Saya katakan tidak ada proses perekrutan dosen PNS. Yang ada hanya perjanjian kerja dosen dengan perjanjian kerja. Kawan-kawan saya dosen di Universitas Pendidikan Indonesia itu nggak ada PNS. Yang ada mereka adalah dosen tetap non PNS yang diikat dengan adanya perjanjian kerja. Hak dan kewajibannya sama dengan dosen PNS, bedanya hanya ada di dana pensiun. Itu saja ya. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dalam rangka untuk meningkatkan ya, kesejahteraan dan juga meningkatkan ya, pendapatan lah intinya para orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, salah satunya di perguruan tinggi dengan menetapkan status dari perguruan tinggi itu. Kalau Satker ini, Satker uang atau pendapatan yang dihasilkan oleh UMR ya, itu tidak langsung ke rekening UMR, tapi masuk dulu ke rekening pemerintah pusat. Nah setelah itu baru masuk ke UKT yang ada bayar, itu tidak langsung ke dana UMR, tapi ke pusat dulu. Nah kalau BLU dan juga PTMBH yang mengelola uang UKT itu adalah universitas. Karena sekarang kita kan baru BLU nih, kita baru transisi dari Satker ke BLU. Nah BLU ini kalau nggak salah ya 5 tahun atau 2 tahun atau 7 tahun saya lupa dalam peraturannya itu dia wajib naik ke PTMBH berbadan hukum. Nah jadi kontekstualisasinya pertanyaan dari para kawan-kawan mahasiswa di sini itu merupakan suatu bentuk yang konkretnya gitu.
Begitulah sebetulnya apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, kebutuhan tenaga honorer itu secara sosiologis itu masih sangat diperlukan, dengan catatan sekolah mampu untuk memberikan honor atau gaji kepada para pendidik itu. Bedanya kalau tenaga honorer yang digaji oleh Osda atau bos itu dibayarnya per jam, ya, per jam dibayarnya. Beda halnya dengan tenaga honorer yang berasal dari APBD. Mereka sudah ada ketentuan berapa jumlah yang diterima. Nah, tapi kalau misalnya guru honor yang dibayar oleh dana bos atau dana Bosda atau dana-dana yang lain, itu mereka ya per jam. Misalnya per jam itu juga tergantung dari alokasi dana sekolah berapa sanggupnya. Ada yang 15.000 per jam, ada yang 7.000 sejam, ada yang berapa. Ini pengalaman saya nih. Ketika saya mengajar waktu saya semester 6, ya saya sudah mengajar di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa di Trisakti. Semester 6 saat itu tahun 2009 ya, tahun 2009 tahun 2010. Gaji per jamnya 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Saya punya dapat jam itu sekitar berapa ya? 20 jam kalau nggak salah. Nah, berapa gaji saya per bulan? Kalau nggak salah tidak sampai 500.000. Nggak sampai 500.000 saat itu. Nah, kalau hari ini kayaknya tidak ada lagi Pak, gaji 3.000 per jam. Kalau di SMK yang saya tahu ya, di SMK teman saya ada ngajar, kemarin saya tanya ke dia, itu dibayar oleh bos dan dibayar oleh dana bos sekolah itu per jamnya 15.000 katanya. 15.000, kemudian dapat jumlah jam pelajarannya misalnya ada 24 atau lebih. Nah, jadi mungkin per bulan itu mereka mendapatkan 1 juta ke atas, 1,2, 1,3, 1,4. Kalau zaman saya, 1.500.000 diuntung, padahal honor itu sangat untung sekali kalau zaman saya dulu. Paling kawan-kawan itu apalagi di negeri lah. Karena saya setelah lulus itu sempat menjadi guru honor di swasta di SMKSP. Nah, SMKSP itu kan ya yayasan, jadi dia mengatur sendiri gitu. Dan gurunya juga dibayarnya lumayan mahal dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri menurut saya. Sebulannya saya mau 1.000, 7.000. Saya ketika itu tahun 2011 itu sudah 2,5, 2,8 gajinya, karena ngajar di swasta. Ya. Nah, jadi seperti itu kondisi yang real secara sosiologis apa yang mahasiswa katakan. Ya, intinya ya kompetensi tadi agar kita mampu untuk mengembangkan kompetensi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Reza sama Bapak Edi. Dari diskusi kita pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa tentunya kita di sini tidak menolak akan adanya penghapusan tenaga honorer ini. Akan tetapi kita meminta kebijakan dari pemerintah itu sendiri dalam mencari solusi dari penghapusan tenaga honorer ini, agar kedepannya baik tenaga honorer yang sudah lama ataupun bagi kami mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon guru, agar mendapat kebijakan yang baik yang tentunya dari segi filosofis, sosiologis maupun yuridis berdampak baik untuk kesejahteraan hidup kami. Selain itu, secara birokrasi yang nantinya dapat lebih baik lagi, baik di instansi pemerintah maupun daerah dalam melanjutkan dari kebijakan penghapusan tenaga honorer ini. Sebelum saya serahkan ke MC, mungkin saya akan meminta sedikit closing statement dari Bapak Edi terlebih dahulu. Selanjutnya ke Bapak Reza. Pak Edi dulu Pak, baru Inggit. Baik, terima kasih. Closing statement ya. Apa ya?
memang kita harus peka terhadap itu. Ini sebagai bagian daripada tingkat perhatian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Ketika kita misalnya apatis dan tidak pernah berpikir untuk membantu termasuk di lingkungan sekitar kita, maka ini akan terjadilah yang namanya apatis terhadap sesuatu. Saya berpikir sekali ketika teman ini selalu menunjukkan, silakan, ini adalah wadah kita untuk kolaborasi dan berbagi ide dan kreativitas, berbagi ide dan gagasan-gagasan untuk bagian daripada untuk menunjang kompetensi kita. Itu satu. Karena di antara 4 keterampilan yang penting yang harus kita kuasai sebagai seorang mahasiswa, yang pertama adalah berlatih untuk berpikir kritis, yang kedua adalah bertindak kreatif, melakukan langkah-langkah seperti ini, yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kolaborasi, yang keempat adalah bagaimana kita berlatih mengkomunikasikan apa yang kita miliki. Ini penting untuk kita meraih kesuksesan masa depan. Yang kedua, itu bisa kita tanpa profesionalisme, tanpa kemampuan profesional. Artinya kemampuan profesional ini kaitannya dengan kompetensi kita. Kalau kita jurusan PKN, ya kita memang benar harus menguasai itu. Tapi kalau kita masuk jurusan ekonomi, kita memang paham tentang berbagai teori ekonomi, membaca pasar dan sebagainya. Nah ini sampai di situ saja saya kira belum selesai. Kita akan muncul di antara yang lain kalau kita memang mampu memiliki kemampuan dengan berbagai keterampilan lainnya. Ini banyaknya kalau keterampilan lainnya pada zaman sekarang. Ya, kuasai yang namanya IT. Udah sekarang juga banyak aplikasi yang harus kita kuasai. Kuasai bahasa. Apa itu saya kira kita pernah berkembang. Bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin bahasa Jerman atau apa saja. Kalau orang bisa bahasa Arab, kamu jangan bahasa Arab, bukannya bahasa Inggris. Orang kita bahasa Inggris, kita akhirnya bahasa yang lain, mungkin bahasa Jepang. Sesuaikanlah dengan bahasa. Bagaimana caranya? Belajarlah melalui pembelajaran di non-degree. Non-degree itu kan di alam juga bisa belajar ya. Ini kalau berbicara jauh kawasan pulang. Demikian ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dipersilakan Bapak Reza. Oke, baik. Closing statement saya tadi saja. Jangan tidak usah bimbang, tidak usah gusar ketika Anda menghadapi isu ini. Yang hanya Anda lakukan adalah fokus belajar, fokus mengembangkan kompetensi Anda sesuai dengan latar belakang keilmuan Anda. Karena siapa Anda di masa yang akan datang tergantung dari apa yang Anda lakukan hari ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah closing statement yang sangat bagus dan luar biasa dari narasumber kita pada hari ini. Baik, mungkin itu saja diskusi kita pada siang hari ini. Saya Wiwi Musriana sebagai moderator undur diri dan saya serahkan ke MC Ibu Siti Badriah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.